semuanya, ketemu lagi bersama aku, Endah. Di video kali ini, kita akan melakukan uji ranking. Uji ranking merupakan uji yang digunakan untuk mengurutkan serangkaian sampel sesuai dengan atribut mutu dari yang terbaik hingga yang terjelek, atau dari ranking yang tertinggi hingga ranking yang terendah. Uji ranking memiliki kelebihan atau keuntungan, yaitu sederhana, mudah, cepat, prosedurnya mudah dipahami, dan juga dapat meminimalkan tingkat asumsi pengukuran. Selain kelebihan, uji ranking juga memiliki kelemahan, yaitu dengan uji ranking dapat mengabaikan jumlah dan tingkat perbedaan. Uji ranking tergolong dalam uji skalar karena hasil pengujian ditulis dalam bentuk interval tertentu. Namun, angka-angka yang dihasilkan hanya menunjukkan nomor urut saja, bukan menunjukkan besaran skala. Pada uji ranking kali ini, kita akan menggunakan sampel berupa susu dengan rasa coklat. Cara melakukan uji ranking, yang pertama, panelis akan diberikan 5 produk susu rasa coklat dari merek yang berbeda. Nah, produk ini akan dituangkan dalam gelas dan diberikan 3 angka acak. Tujuan dari pemberian 3 angka acak ini untuk menurunkan atau meminimalisir subjektivitas dari panelis terhadap brand atau produk. Setelah itu, panelis akan diminta untuk mencicipi dengan atribut sensoris. Nah, hasil pencicipan atau hasil pengujian ini ditulis dalam form dengan angka ranking yang urut. Setiap pengujian atau evaluasi sensori diselingi dengan air putih. Air putih ini berfungsi sebagai palate cleanser. Palate cleanser ini merupakan makanan atau minuman yang berfungsi untuk menetralkan lidah pengecap sehingga dapat meningkatkan keakurasian dalam evaluasi sensori. Sebenarnya, palate cleanser bisa menggunakan produk makanan atau minuman lainnya, seperti air soda, mentimun, apel, dan wortel. Namun, palate cleanser seperti soda, mentimun, dan sebagainya tidak dapat digunakan untuk setiap produk, sehingga kali ini kita menggunakan palate cleanser yang cukup general yang bisa digunakan untuk setiap produk, yaitu dengan air mineral. Uji ranking pada 5 susu dapat dilihat pada form berikut ini. Ranking utama yaitu pada susu Indomilk yang memiliki warna paling coklat, kemudian disusul oleh Real Good, lalu Frisian Flag, Ultramilk, dan terakhir adalah Denkau. Warna coklat ini dipengaruhi oleh kandungan kokoa yang ditambahkan pada susu. Dapat dilihat pada komposisi susu, penambahan kakao atau coklat pada produk susu Denkau di urutan ke-5, kemudian Real Good di urutan ke-7, Indomilk di urutan ke-4, Frisian Flag di urutan ke-6, dan Ultramilk di urutan ke-5. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi warna kecoklatan dari susu yaitu, yang pertama, penambahan bubuk kokoa. Indomilk memiliki warna paling coklat karena komposisi bubuk kokoa yang ditambahkan lebih banyak dibandingkan susu lainnya. Bubuk kakao memiliki warna asli yaitu warna coklat. Warna coklat ini dihasilkan dari proses fermentasi selama pembuatan bubuk kakao. Faktor yang kedua yaitu konsentrasi susu. Susu memiliki warna yang khas yaitu putih karena adanya refleksi cahaya dari globula-globula lemak, partikel koloidal kasein, dan kalsium fosfat. Nah, warna khas putih ini akan mempengaruhi tingkat kecerahan dari warna coklat, sehingga semakin tinggi konsentrasi susu,
maka warna coklat yang dihasilkan semakin pudar. Faktor yang ketiga yaitu gula. Gula mempengaruhi warna coklat dan kekeruhan pada susu. Semakin tinggi gula yang ditambahkan jika terkena panas saat proses sterilisasi akan mengalami reaksi Maillard yang menghasilkan pigmen coklat. Uji ranking atribut aroma. Ranking pertama yaitu pada Ultra Milk, kemudian dilanjutkan Denkau, lalu Real Good, selanjutnya Indomilk, dan yang terakhir Frisian Flag. Aroma yang dihasilkan berasal dari perpaduan antara aroma khas kakao dan aroma khas susu. Aroma khas susu dihasilkan dari kandungan asam lemak pada susu. Sedangkan aroma khas kakao berasal dari senyawa-senyawa yang dikandung dan menghasilkan aroma, yaitu senyawa hidrokarbon, alkohol, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, fenol dan eter, oxazoles, thiazoles, piridin, quinolines, pirazin, amina, komponen-komponen bersenyawa nitrogen, serta komponen bersenyawa belerang. Selain aroma khas kakao dan susu, gula juga mempengaruhi aroma dari susu yang dihasilkan. Penambahan gula pada susu coklat dapat memperbaiki aroma yang dihasilkan, yaitu dengan menciptakan keseimbangan antara aroma khas susu dengan aroma khas kokoa. Uji ranking berdasarkan atribut rasa, yaitu yang pertama, ranking pertama Ultra Milk, kemudian dilanjut dengan Denkau, selanjutnya Real Good, kemudian Frisian Flag, dan yang terakhir Indomilk. Rasa dari susu coklat dihasilkan dari perpaduan antara rasa khas dari kokoa dan rasa khas dari susu, serta bahan tambahan lain seperti penambahan gula. Cita rasa khas susu dihasilkan dari kandungan protein, asam lemak, dan mineral yang ada pada susu. Sedangkan cita rasa khas kokoa yaitu sedikit pahit. Rasa pahit ini dapat dikurangi dengan penambahan gula yang memberikan cita rasa manis. Gula atau sukrosa yang ditambahkan dalam susu coklat dapat memperbaiki cita rasa dari produk, yaitu dengan membentuk keseimbangan antara rasa asin, asam, dan juga pahit pada susu. Uji ranking berdasarkan atribut tekstur. Ranking yang pertama yaitu Frisian Flag, kemudian Denkau, dilanjut Ultra Milk, selanjutnya Real Good, dan yang terakhir Indomilk. Tingkat kekentalan atau tekstur dari susu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama yaitu keberadaan kasein, globula lemak, dan ikatan antara lemak dan protein. Perubahan kasein susu yang memiliki sifat hidrofilik sama seperti protein lain, sehingga akan meningkatkan kekentalan pada susu. Faktor yang kedua yaitu temperatur. Suhu yang tinggi akan menyebabkan penurunan viskositas atau kekentalan dari susu. Kenapa? Karena pada suhu tinggi akan terjadi clumping dari globula-globula lemak. Yang ketiga yaitu pengadukan. Pengadukan yang cukup lama akan menurunkan kekentalan susu. Yang terakhir yaitu pengasaman, aktivitas bakteri, dan juga pemeraman. Perlakuan-perlakuan tersebut akan membuat kekentalan dari susu meningkat. Nah, dengan uji ranking yang cukup sederhana, cepat, dan mudah, kalian bisa melihat bahwa setiap produk itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan atribut yang kita tentukan. Nah, dengan uji ranking ini, kalian juga bisa menentukan produk-produk mana yang ingin kalian coba dan kalian sukai secara praktis dan sederhana. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan cukup bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!